Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang medikalisasi. Medikalisasi. Dalam utama sosiolog secara konsisten kritis, medikalisasi menggunakan istilah pejoratively. Konsep medikalisasi telah menjadi diterima sebagai memiliki unsur legitimasi oleh profesi medis. Penerimaan tersebut tidak biasa untuk setiap ide kritis sosiologis, dan khususnya langka untuk penerimaan membendung dari target kritik. Pada bagian penerimaan konsep medikalisasi sebagai memiliki tingkat legitimasi adalah karena prabannya. Medikalisasi kehidupan sehari-hari di Barat setelah berkembang perlahan-lahan selama berabad-abad, sekarang merajalela. Selain itu, medikalisasi adalah mengamuk di masyarakat global dan siber, dan melakukannya semua lebih berhasil karena meliputi mantan musuh epistemologis. Maksudnya adalah, medikalisasi telah merajalela di kehidupan masyarakat dan telah diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada tradisional. Tradisional melengkapi dan kesehatan atau perawatan penyakit alternatif sedang semakin saintis dan dengan demikian yang mengalah pemerintahan medis. Sindrom novel, penyakit, dan gangguan ditemukan atau sebagai konstruksionis atau postmodernis akan memiliki atau diciptakan secara teratur. Berbagai macam fenomena sosial dan pribadi telah menjadi diadministrasikan oleh perusahaan medis. Jurnal Public Library of Science, Obat 118 Medikalisasi pada tahun 2006 diterbitkan 11 artikel oleh Amerika Serikat dan para ahli medis Inggris. Namun, penulis cenderung tidak menyalahkan dokter, tetapi perusahaan pil mendorong. Artinya, klaim itu dibuat di artikel bahwa perusahaan farmasi yang penyakit mengering dengan menciptakan gangguan SAM baru dan mungkin para penulis penerima bahwa dokter melakukan hal yang sama, tapi sekali lagi menyalahkan perusahaan farmasi untuk mengambil keuntungan komersial penemuan ini dengan melebih-lebihkan keaslian mereka dan kemudian menekankan perlunya tawaran pengobatan yang tentu saja mereka bisa memasok. Dokter dan oleh perawat implikasi dan apoteker karena mengalami hard sell dari perwakilan obat dan iklan ditempatkan dalam jurnal medis dan menyerah pada tekanan ini, yang menghasilkan resep yang tidak perlu atau overprescribing. Berikut ini adalah contoh pola pengobatan tidak rasional adalah pemberian beberapa obat sekaligus saat bersamaan dalam kondisi yang tidak perlu, atau polifarmasi. Itulah mengapa WHO dalam konferensi ahli kesehatan di Nairobi, Kenya pada tahun 1985 mengampanyekan Rational Use Medicine atau dalam disingkat RUM yang mencakup unsur-unsur sebagai berikut. Pasien harus menerima pengobatan yang sesuai dengan kondisi klinis mereka, diberikan dalam dosis yang memenuhi kebutuhan individu tersebut dalam jangka waktu yang cukup, disampaikan dengan informasi yang akurat, serta dijual dengan biaya yang serendah mungkin untuk pasien. Dalam dunia farmasi, sebagai industri selalu membutuhkan terciptanya ketergantungan pasien akan obat-obatan sebagai pangsa pasar atas produk obat-obatnya. Sedangkan dokter, yang telah takluk dengan kepentingan ekonomi politik industri farmasi, menjadi perantara antara pasien dan produsen obat tersebut. Seorang profesor sosiologi UGM, Heru Nugroho, dalam buku Menumbuhkan Ide-ide Kritis pada tahun 2004 mengatakan terciptanya medikalisasi kehidupan sosial dan kian otoriternya rezim medis merupakan akses dari paradigma positisme teknokratis dalam dunia medis. Moto teknokratis dalam dunia medis adalah percayakan saja kepada ahlinya tanpa banyak bertanya, maka penyakit Anda akan segera sembuh. Akibatnya, para pasien menjadi tidak berdaya di hadapan lembaga medis dan lembaga tersebut cenderung dominatif. Analisis menjadi sengsara, mengalami perasaan kelelahan, dan tidak memiliki etos kerja bukan hanya memiliki kepribadian yang sangat sedih dan lesu, atau respon dimengerti dan rasional untuk strain dan harapan kehidupan sehari-hari, tetapi ensephalomyelitis myalgic atau sindrom kelelahan kronis.
Mabuk dan lemah tidak lagi menjadi pilihan gaya hidup untuk beberapa individu dan masyarakat, tetapi alkoholisme. Jika mabuk dan lemah hanya pada akhir pekan, maka individu dapat ditandai dengan pesta peminum dan masyarakat digambarkan memiliki pesta minum budaya. Di negara-negara seperti Inggris, Irlandia, Norwegia, Swedia, Finlandia, dan Australia, dan bagian-bagian tertentu. Di Amerika Serikat pada tahun 1784, Dr. Benjamin Rush, seorang pendatang Deklarasi Kemerdekaan, yang diterbitkan saluran yang terkenal, sebuah kirim ke efek Arden Spirit setelah tubuh manusia dan pikiran dengan an account, pencegahan dan remedies untuk menyembuhkan mereka, di mana alkoholisme digambarkan sebagai penyakit dari kehendak. Para peminum alkohol atau pengguna alkohol, orang-orang barat sudahlah tidak asing lagi karena dikonsumsi sebagai penenang di kala kesibukan pekerjaan mereka. Sedangkan di Indonesia peminum alkohol dilarang mengonsumsi minuman yang mengandung alkohol karena dapat memabukkan dan dapat memicu kericuhan di daerah warga sekitar. Kesimpulan yang dapat diambil adalah medikalisasi adalah suatu proses perawatan di mana terjadi sebuah kondisi dari proses sosial mengarah kepada penyakit yang akan berkaitan dengan pengobatan serta tindakan tertentu yang nantinya akan sangat bermanfaat bagi masyarakat luas dan akan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.